وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحده من نفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. ولا قرينة المقنية ترشيحا. Tidaklah qarina maqniyah itu tarsih. Nah, mesti ingat tarsih. Apa itu tarsih? Tarsih adalah tambahan. Singa itu ada bulu dan tidak dipotong bukunya. Sifatnya syai'un yunasibul musyabbabi zikru au dzukira fiha atau zikru ma zikru syai'in yunasibul musabbabi, menyebutkan kalimat yang rangkaian kalimat tersebut sejalan dengan musyabbabi. Nah, di sini ditegaskan qarina maqniyah itu tidak dianggap tarsih. Qarina maqniyah tidak dianggap tarsih. Apa itu maqniyah? Isti'arah maqniyah atau isti'arah bil kinayah? Isti'arah yang disebutkan musabbah dibuang musabbabi. Nah, tasrihiyah disebutkan musabbabi dibuang musabbah. Contohnya anshabatil maniyatu azfaraha bizaidin, telah menancapkan oleh mati akan kuku-kukunya mati dengan si Zaid. Sebagai contoh, fatakulu maka kamu katakan syubbihal maniyah bisabuk, diserupakan mati dengan binatang buas. Ini kita memakai pendapat Imam Sukaki. Jumhur ansabatil maniyah azfarha bizaidin, isti'arah terjadi pada kalimat azfarha. Menurut Imam Sukaki bukan di azfarha tapi di kalimat maniyah. Nah, diserupakanlah mati dengan sabu'. Mana musabbah? Maniyah. Mana musabbah? Diserupakan dengannya sabu'. Wa hudzifal musabbah bih, lalu dibuanglah musabbah bih, dianya sabu'. Wa rumiza lahu bi syai'in, lalu dibuat isyarat, dibuat rumus baginya musabbabe bisyai'in dengan sesuatu min lawazimihi, daripada lawazimnya musabbabe yaitu sabu'. Dianya lawazim adalah kuku-kuku al-azfar.
fal azfaru hiyal qarinatu dalatu ala sabu al mahdhuf. Maka kuku-kuku dia adalah qarina yang menunjukkan ia atas sabuk yang dibuang. Fala yasihu an taj'ala tarsyihan, maka tidak sah bahwa engkau menjadikannya sebagai tarsyih. Nah, karena dia qarina bukan tarsih. Li'anna tarsyiha la yakunu, karena sesungguhnya tarsih itu tidak terjadi ia kecuali ba'da tamamil isti'arah, setelah sempurna isti'arahnya. Wal isti'aratu innama tutimmu bil qarinah atau tatimmu bil qarinah. Sementara isti'arah hanya saja sempurna ia dengan qarinah. Ansyabat yasihu an taj'ala tarsyihan, kata-kata ansabat sah bahwa kamu menjadikannya sebagai tarsyih. Ansabat menancapkan. Nah, kata-kata menancapkan ini itu erat hubungannya dengan mati atau dengan sabuk? Dengan sabuk. Nah, berarti ansabat tarsihnya bukan azfaroha. Nah, ansabatil maniyatu bizaidi. Ansabatil maniyatu azfaraha bizaidi. Al-maniyah musyabbah, diserupakan dengan sabuk, dibuang musabbabe, disebut musabbah. Di mana kita tahu bahasanya mania itu adalah binatang buas? Apa yang menunjukkan? Azfaraha, kuku. Nah, ada kuku. Itu qarina yang menunjukkan bahasanya dibuang adalah musabbabe, itu sabuk. Karena kuku mati nggak punya kuku, yang punya kuku hanya sabuk. Nah, kata-kata ansabat ini lebih erat kaitannya dengan sabuk, karena mati tidak bisa ansabat, menancapkan. Yang bisa menancapkan hanya sabuk. Berarti tarsihnya ada pada ansabat. Nah, kata-kata musannaf haitsu ustu'ir, ketika dijadikan isti'arah, takriru hadhil isti'arah, penjelasan atau pemaparan ini isti'arah, antakula bahwa kamu katakan subbihal ahdul ladhi wa takalif, diserupakan ahdu, janji, yang dianya adalah takalifus syar'iyah, penegasan hukum syariat, allati ahadahullahu hukum syariat yang menjanjikan akannya hukum oleh Allah Subhanahu wa taala ilaina, kepada kita. Dengan apa diserupakan? Bil habl, dengan tali. Bijami'in, dengan persamaan. Anna kullaman tamassaka bihi,
sesungguhnya setiap orang yang berpegang teguh dengannya, zafara, itu berhasil ia, bimatlubihi, dengan yang dicarinya, itu mendapatkan ia dengan yang dicarinya. Wa kana sababan linajatihi, ada ia itu menjadi penyebab bagi keselamatannya seseorang. Wastu'ira, kemudian dipinjam kata-kata habl. Ini maksud huraian ini adalah ayat yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah keadaan keseluruhannya. Nah, tali yang ada pada ayat itu dipinjam untuk kalimat ahdi. Maksudnya berpegang teguhlah kamu dengan janji Allah. Nah, ala tariqil isti'arah tasrihiyah asliyah, atas metode atau jalan isti'arah tasrihiyah asliyah. Wal qarinah, qarinahnya mana? Itu idafatul habli ilallah, menyandarkan, mengidafakan kata tali ke Allah. Bihablillahi. Sementara i'tisam itu tarsih. I'tisam yaitu wa'tasimu itu tarsih. Imma baqiyan ala maknahu, adakala dia kekal di atas maknanya, lam yuqsad bihi, yang tidak dimaksudkan dengannya kecuali taqwiyatul isti'arah, memperkuat isti'arah, atau dia juga musta'ar, dia juga kalimat yang dipinjam. Bagi kalimat lusuk, berpegang teguh, bil ahdi, dengan janji. Wa bayanu dzalik, penjelasan demikian, annal i'tisama maknahul asli, sesungguhnya i'tisam makna aslinya adalah tamassukul mahsusu bi syai'in mahsusin, berpegang yang mahsus, berpegang yang bisa dilihat atau didapati dengan panca indera. Nah, bukan berpegang dengan janji. Berpegang dengan janji itu tidak bisa didapati dengan panca indera. Berpegang mahsus. Nah, yang nampak begini nih, ini yang namanya i'tisam, mana aslinya. Tamassuk mahsus, berpegang yang nampak. Bisain mahsus, dengan sesuatu yang mahsus, yang nampak juga seperti tali. Wala syakka anna hadha, tidak diragukan sesungguhnya ini itu termasuk dari mulaimat musta'armin. Mulaimat itu sesuatu yang berhubungan, yang berkaitan dengan musta'armin. Musta'armin, dan dia adalah tali. Walihaza, karena ini sahha ja'lu tarsyihan,
sah memposisikannya sebagai tarsyih. Walaka bagi kamu an tasta'irahu lil wusuq, bisa juga bahwa kamu pinjam akannya kata-kata i'tisam untuk wusuq bil ahdi, berpegang dengan janji. Bi antakula, dengan bahwa kamu katakan syubbihal wusuqu bil ahdi, diserupakan berpegang dengan janji, alladhi huwa tamassukun maknawiyun, yang dianya berpegang dengan janji itu tamasuk maknawi, berpegang teguh secara makna, bukan secara fisik. Ingat ya, janji ini pegang teguh erat-erat, apakah dipegang pakai tangan? Itu namanya tamasuk maknawi. Diserupakan dengan i'tisam. I'tisam itu apa? I'tisam itu tamasuk maksus, berpegang teguh yang bisa, yang ada fisiknya. Tamasuk maksus, berpegang secara fisik dengan seumpama tali atau yang lainnya. Lalu dipinjamlah wastu'ira lil wusuq, dipinjam akan ia i'tisam untuk kalimat wusuq. Wastuqqa minhu, lalu diambil darinya i'tisam akan i'tasimu, dengan mana ittaqu ala, dengan mana siku. Nah, dengan mana siku, berpegang teguhlah kamu dengan isti'arah tasrihiyah tab'iyah, fala yabqa tarsyih ala maknahu asli, maka tidak kekal tarsyih atas maknanya yang asli. Titik. Nah, kalau nggak salah kitab ini dibaca dulu di luarnya, lihat, tapi saya rasa kurang jelas. Sebenarnya kita baca sarahnya di dalam. Nah, sarahnya di dalam itu tidak memuat kalimatnya lengkap, sehingga antum menjadi bingung. Nah, sebetulnya yang sedang dibahas adalah kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an. Nah, boleh. Wa'tasimu bihablillah, di mana terjadi isti'arah? Di habli, di tali. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Dah jumpa peri tali Allah di mana? Hah? Di mana tali Allah digantung di dunia ini? Biar Ustaz tafikan. Tak ada. Nah,
Berarti ulama tafsir perlu kepada ilmu bayan untuk menafsirkan tali itu. Apa arti tali? Apa arti tali? Janji. Ahdu, Ya. janji. Janji. Maka diserupakanlah janji dengan tali. Diserupakanlah janji dengan tali. Mana musabbah bih? Diserupakan dengannya Ahdu. dengan tali kan? Berarti dia musabbah bih. Ini musabbah, alif yang diserupakan. Nah, apa persamaannya? Nggak boleh asal menserupakan. Muka kamu seperti tempurung. Nah, itu kan asal persamaan saja itu. Nah, persamaannya apa? Hah? Pegang? Apa persamaannya? Terus. Sudah ada di kitab. Kalimat awal. Baca. Selamatkan. Hah? Selamatkan. Apa Ilyas? Angkulla man tamassaka bihi zaqum bi matlubi. Angkullaman tamassaka bihi zafara bi matlubi. Setiap orang yang berpegang dengan masing-masing pasti mendapatkan tujuannya. Berpegang dengan janji, dia sampai kepada tujuannya. Berpegang dengan tali, dia bisa mendapatkan tujuannya. Bisa berpegang tali dapat tujuan? Hah? Apa tujuan? Selamat. Masuk dalam sumur, antum mau selamat, pegang dengan tali yang diulurkan kawan dari atas. Yang berpegang dengan sungguh-sungguh pasti selamat. Yang tidak jatuh ke bawah. Nah, begitu juga yang berpegang teguh dengan janji Allah pasti selamat. Yang tidak sungguh-sungguh pasti jatuh ke neraka. Jadi persamaannya adalah bijame usulul maksud. Nah, bisa mendapatkan yang dicari atau husulul matlub. Itu persamaannya. Jadi harus ada penjami'nya, persamaan. Nah, sekarang mana kata-kata yang menunjukkan tali itu adalah kata yang dipinjam sebagai pengganti janji? Kalimat mana yang menunjukkan bahwasanya tali di sini maksudnya adalah janji? Kalimat Allah. Kalimat ini yang mengatakan tali itu maksud janji. Karena Allah tidak punya tali. Yang Allah punya cuma janji. Maka kalimat Allah disebut dengan qarina. Apa itu qarina? Satu yang Satu kalimat yang yang memalingkan
Suatu makna yang Dari mana? tertulis kepada mana yang tersirat. ke mana yang tersirat. Jadi kita nggak berpikir tali itu seperti tali kerbau atau tali apa, tapi dengan ada kalimat ini kita terpalinglah pemahaman kita dari tali bermakna fisik kepada janji. Nah, sekarang kalimat iktisam apa artinya tadi? Berpegang. Berpegang. Tamasuk mahsus bisain mahsus, atau ringkasnya saja tamasuk mahsus. Tamasuk mahsus, tahu tamasuk mahsus? Pasaran tamasuk mahsus? Bolak-balik lembaran. Irfan, apa termasuk mahsus? Khusus berpegang yang fisik yang nampak. Nah, berpegang dengan fisik yang nampak. Berpegang fisik yang nampak itu termasuk mahsus. Ingat ya, pegang kata-kata saya. Bisa pegang? Ya. Nah, itu termasuk maknawi namanya. Pegang kata-kata dia. Nah, itu termasuk maknawi. Pegang janjinya erat-erat. Itu termasuk maknawi. Bagaimana memegang janji barang nggak ada? Nah, iktisam itu menurut ahli lughah maknanya termasuk maksus. Memang dipegang dengan tangan. Nah, sekarang kalau dipegang dengan tangan, dia erat hubungnya kemana? Ke tali. Okey. Eratnya ke tali. Jadi posisi dia memperkuat isti'arah atau memperjelas makna isti'arah. Posisi dia, kalimat wa'tasimu ini memperkuat isti'arah atau memperjelas makna isti'arah. Memperkuat isti'arah atau memperjelas makna isti'arah. Memperjelas makna isti'arah namanya qarinah. Kalau memperjelas makna isti'arah, kalimat itu menunjukkan kepada musabbah. Itu baru memperjelas. Sekarang dia berhubungan dengan musabbah, berarti dia memperkuat isti'arah. Disebutlah dengan i'tasimu itu tarsih. Sama yang kemarin. Ra'aitu asadan lahu lubadun, baginya ada bulu kuduk. Itu hubungannya kemana? Ke singa atau ke rajulun suja? Singa. Kuku yang ada potong, itu disebut dengan Sakyas sila, sedang asap pisau. Kemana dia hubungannya? Ke rajulun suja. Apa disebut tarsih? Apa disebut dengan tajrid, atau bahasa lain qarinah. Nah, sekarang wa'tasimu hubungannya kemana? Ke musabbabah, musabbabeh atau musabbah? Musabbabeh. Kalau musabbabeh disebut dengan, kalau hubungannya ke ahdu disebut dengan. Nah, Allah ini kuat hubungannya kemana? Ke tali atau ke ahdu? Ke ahdu. Nah, ini disebut tajrid atau qarinah. Sudah? Sampai situ sudah? Itu belum selesai itu. Sampai situ sudah? Ada pertanyaan? Apa yang mau ditanya? Abu Bakar, apa nama isti'arah ini? Isti'arah
Apa nama isti'arah ini? Isti'arah Tasrihiyah. apa? Tasrihiyah. Tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah. Tabi'iyah. 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 Isti'arah tasrihiyah. Dia di kitabnya. Isti'arah ala mana Musa tunjuk kata mana? Ala Torikil halaman 4 baris paling atas di ujung. Tasliyah. Apa? Tasliyah. Nah, isti'arah tasrihiyah asliyah. Betul Pak dia? Hah? Betul. Kenapa disebut tasrihiyah? Karena dia disebut kalimat musabah B, dibuang musabah. Kan dah siapkan jawapannya ya? Nah, disebut musabbah dibuang Musabah. musabbah. Itu namanya tasrihiyah. Kenapa sebut asliyah? Ilyas? Karena diambil dari isim jamid. Karena diambil isim jamid. Mana isim jamid? Habli. Nah, habli tali. Ada tasrifan tali. Ada tasrifan tali. Habala yahbalu hablan. Habala dia telah tali. Yahbalu dia bertali-tali. Tak ada. Berarti isim jamid. Maka disebutlah dia isti'arah tasrihiyah asliyah. Sudah. Nah, kata musannaf, waqtasimu juga bisa melakukan proses isti'arah. Jadi isti'arah pada ayat ini terjadi dua. Pada kalimat waqtasimu. Waqtasimu apa makna tadi? Tamasuk maksus. Termasuk mahsus. Kemudian dia dipinjam untuk sebagai pengganti kalimat wasiku. Nah, wasiku. Jadi diserupakan wasiku karena ini bermakna janji Allah. Ini kan hablu maknanya janji. Al-ahdu karena maknanya janji, maka yang cocok itu adalah kalimat wasiku. Siku itu adalah tamasuk maknawi. Tamasuk maknawi, berpegang teguh yang tidak ada fisiknya. Berpegang teguh dengan ajaran Islam,
berpegang teguh dengan akidah Asy'ariyah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, berpegang teguh dengan janji kampanye, itu semuanya tamassuk maknawi. Tamassuk maknawi bahasa Arabnya adalah wasiku. Nah, tamassuk maknawi. Mana yang musyabbah bih? Hah? Saya ulang bacanya. Halaman 4, baris ke-5. Walaka antas ta'irahu, kamu juga boleh bahwa kamu membuat isti'arah akannya bagi wusuk bil ahdi, dengan bahwa kamu katakan subbihal wusuku bil ahdi, diserupakan wusuk bil ahdi, berpegang dengan janji, dia adalah tamassuk maknawi. Diserupakan dengan apa? Dengan iktisam, yang dia adalah tamassuk mahsus, dengan seumpama tali, kemudian dipinjamkan kalimat wusuk, dipinjamkan akan ia bagi kalimat wusuk, kemudian diambil dari wusuk, dari iktisam akan iktasimu, dengan mana siku ala tariqil isti'arah tasrihiyah tabaiyah, falam yabqa tarsi ala maknawul asli, maka tidak ada tarsi di atas makna asli. Nah, mana musyabbah bih? Mana? Wa tasimu. Nah, sebelum terjadi isti'arah di sini, terjadi sebelumnya proses isti'arah pada kalimat ihtisam. Nah, sebagai mana wusuk billah atau wusuk bil ahdi, berpegang teguh dengan janji. Jadi disebutkan musyabbah bih, yaitu ihtisam, kemudian dibuang musyabbah yang dia adalah wusuk bil ahdi, karena ihtisam itu adalah berpegang yang ada fisiknya, sedangkan wusuk itu berpegang dengan yang tidak ada fisiknya. Dipinjam kalimat ihtisam sebagai pengganti kalimat wusuk bil ahdi. Setelah terjadi proses isti'arah di sini, baru dipindahkan ke sini. Nah, terjadi dulu di masdar, kemudian dipindahkan ke fi'il amar. Nah, maka beramnat iktasimu maknanya suku, berpegang teguh dengan janji. Bukan iktasimu berpegang teguh dengan fisik, dengan tangan, tapi berpegang teguh dengan janji. Maka di sini terjadi isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Nah, isti'arah tasrihiyah, kenapa sebut tasrihiyah? Karena disebut musyabbah bih, dibuang musyabbah. Kenapa disebut tabi'iyah? Karena berlaku dulu di masdar, setelah terjadi di masdar baru pindah kepada mustaq. Jangan bilang isim mustaq, mustaq saja. Terjadi pada mustaq. Apa itu mustaq? Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, isim fa'il, isim maf'ul.
Yang penting dia berasal dulu dari masdarnya. Nah, di sini isti'arah tasriyah asliyah dipangkal isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Cara mengetahui istiarah yang dengan aslinya atau tabi'iyah. Asliyah dan tabi'iyah. Cara mengetahuinya, habli itu ada enggak asal kalimatnya? Yang pertama kan namanya asliyah kan? Nah, di mana kita cara mengetahuinya? Mana kalimat isti'arahnya? Habli. Habli itu bentuk kalimatnya apa? Isim jamil. Isim jamil. Kenapa belum bilang isim jamil? Gak bisa ditasrif. Oke. Ya, tasimu bentuk kalimatnya apa? Fil amar. Fil amar ada tasrifannya. Nah, di situ kita mengetahuinya. Kalau isti'arah terjadi di isim jamil, nggak ada asalnya, maka namanya isti'arah asliyah. Tapi kalau terjadi pada kalimat-kalimat yang ditasrif, yang berasal dari masdar, ulama basrah asal seluruh kalimat dari masdar. Menurut Mukufah asal kalimat dari ilmadi. Kita ambil basrah yang kuat. Nah, menurut ulama basrah seluruh fi'il berasal daripada masdar. Maka masdar itu artinya tempat terbit. Jadi seluruh kalimat lahir dari masdar. Maka terjadilah isti'arah di masdar dulu, kemudian baru berpindah ke tasrifannya. Fil amar, fil madi, mudhari, isim fa'il, isim maf'ul. Nah, kalau kalimat isti'arah itu adalah kalimat yang bisa ditasrif, pasti dia tabi'iyah. Kalau nggak bisa ditasrif isim jamil, pasti dia asliyah. Di situ kita mau tahu. Safir ada pertanyaan? Tiga dia aslinya tabi'iyah. Apa? Tiga dia Apa yang tiga? yang istiarah. Isti'arah bukan tiga. Isti'arah kan pembahasan itu isti'arah dibagi menurut beberapa sudut pandang. Masih ingat pembahasan domir? Irfan domir terbagi berapa? Hah? Apa saja itu? Nah, kalau ada orang bilang domir terbagi tiga, marfu, mansub, majrur, salah nggak? Hah? Salah? Berarti nggak ada domir marfu? Ada domir mansub? Domir majrur? Nah, sehingga ada domir muttasil yang marfu, yaitu tasrifan darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna. Ada domir munfasil yang marfu, huwa humahu, ya humahunna. Kemudian kalau kata orang domir itu terbagi tiga, ghaib, mukhatab, mutakallim, salah? Benar juga. Kalau ada katakan domir terbagi dua, baris sama mustatir, salah? Jadi berapa domir sebetulnya? Dua. Nah, itulah yang terjadi di sini. Jadi isti'arah dibagi menurut
Satu, menurut asal kejadian, itu dua. Satu, asliyah. Dua, tabi'iyah. Terbagi dua. Itu berdasarkan asal kejadian. Asal kejadiannya mana? Dijamin atau mustaq? Yang kedua, isti'arah dibagi berdasarkan kalimat yang disebutkan. Nah, kalimat yang disebutkan. Satu, kalau disebutkan musabbabeh namanya tasrihiyah. Kalau disebutkan musabbah disebut dengan mabniyah. Tiga. Hah? Nah, berdasarkan qarinah. Isti'arah dibagi berdasarkan qarinah. Satu, isti'arah mutlaqah. Dua, murassahah. Sudah. Nah, ketika isti'arah kemudian ada lagi dibagi berdasarkan qarinahnya. Qarinahnya itu apakah ada di hakikat atau enggak ada? Kalau ada disebut dengan tahqiqiyah, kalau enggak ada dalam hakikat disebut dengan takhiliyah. Kuku pada mati, itu kalau enggak ada hakikatnya disebut takhiliyah, khayalan. Nah, tapi kalau ada hakikatnya disebut dengan tahqiqiyah. Jadi terbagi berapa isti'arah? Nah, poin ini perlu dikelompok-kelompokkan sehingga namanya adalah isti'arah tasrihiyah. Dari sudut mana? Sudut penyebutannya. Disebut asliyah, asal usulnya. Ini disebut tahqiqiyah, murassahah atau mutlaqah ini. Wa'tasimu bihablillah jami'ah. Wa'tasimu bihablillah ini muhaqqaqah atau mutlaqah atau murassahah? Mutlaqah atau murassahah? Murassahah, ini kan tarsihnya. Sudah? Ada lagi? Ya. Masuk ada yang tajrid itu, yang tajrid. Tajrid, kalau kata-katanya hubungannya kepada musyabbah. Tajrid, kalau kata-kata itu hubungannya kepada musyabbah. Kalimat Allah itu erat hubungannya dengan tali atau janji? Janji kan, bukan tali Allah. Nah, berarti Allah itu hubungannya ke bawah, ke ahdi, musyabbah. Itu namanya tajrid. Tapi kalau berpegang teguh, itu baru hubungannya kepada kalimat musyabbah, maka namanya tarsih. Nah, berpegang itu kan fisik.
Sudah? Ada yang bingung? Kita lanjut. Kemudian fala yusamma isti'arah. Wal ismi wa illa fala yusamma isti'arah, maka tidak disebut isti'arah. Wa illa, jika tidak mau juga disebut isti'arah, maka disebut dengan isti'arah tamsiliyah. Disebut isti'arah tamsiliyah. Nah, itu kata kuncinya. Untuk lihat nanti di syarah, di matan ada kalimat 4, halaman 4 baris atas di luar. Fala yusamma isti'arah wa illa sumya isti'arah tamsiliyah. Nahu ini araka, ini araka tuqaddimu rajulan wa tuakhiru ukhra. Ini araka, sesungguhnya aku melihat kamu mendahulukan satu orang dan kamu mengakhirkan yang lain. Itu contohnya. Nah, kalimat itu tidak boleh disebut isti'arah. Ini araka tuqaddimu rajulan wa tuakhiru ukhra. Kalimat itu tidak boleh disebut isti'arah. Kalau mau juga, maka namanya adalah isti'arah tamsiliyah. Apa maksud dari kata matan tersebut? Diuraikan oleh musannif. Walhasil, kesimpulannya adalah annal ilaqata bainal kalamil murakkabil mawdu' li ma'nan. Sesungguhnya hubungan antara kalam yang disusun akan ia kalam yang digunakan untuk satu makna, wal makna al-akhar ladzi istu'mila fihi, dan makna yang lain yang digunakan akan ia kalam padanya makna. In kanat tilkal ilaqa ghairu musyabahah, jika adalah demikian hubungan itu tidak ada musyabahah, tidak ada kemiripan, maka tidak boleh disebut dengan isti'arah. Dengan makna annahu, sesungguhnya kalimat tersebut, sesungguhnya kalam rangkaian kalam tersebut, laisa lahu ismun indahum, tidak ada baginya kalam itu nama di sisi mereka ulama bayan. Yukhissuhu bi khassihi, sama semua cetakan. Nah, yukhissuhu, yang mengkhususkan, yang khusus ia nama akan yang merokat. Nah, kepada ismi, laisa lahu ismun yakhussuhu, tidak ada nama yang khusus ia nama akan yang merokat menurut ulama bayan.
Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, innahu yusamma majazan mursalan murakkaban, sesungguhnya rangkaian itu disebut dengan majaz mursal murakkab. Namanya majaz mursal murakkab. Wa amma in kana al-ilaqa musyabaha, dan adapun jika adalah hubungannya itu ada kemiripan, niscaya fa innahu yusamma isti'arah tamsiliyah, disebut dia dengan isti'arah tamsiliyah. Wa yasihu an yumassala li amrayni, sah bahwa dibuat contoh bagi dua urusan di atas dengan kata-katamu, inni aroka, sesungguhnya aku melihat kamu, tuqaddimu rajulan, kamu mendahulukan akan seseorang, wa tuakhir ukhra, dan kamu mengakhirkan yang lain. Haitsu tastamilu hadzal tarkib, sekiranya kamu mempergunakan ini rangkaian, liman taraddada, bagi orang yang ragu-ragu, iya, bagi orang yang ragu-ragu, iya. Nah, kita lihat seseorang ragu-ragu, dia tidak yakin dengan apa yang dia lakukan, kita gunakan peribahasa untuk dia, inni araka tuqaddimu rajulan wa tuakhiru ukhra. Nah, peribahasa tersebut terdiri daripada dua rangkaian, tuqaddimu rajulan satu, wa tuakhiru ukhra. Dia tidak bisa dipahami tuqaddimu rajulan saja, dia akan lengkap pemahamannya dengan rangkaian kedua, tuakhir ukhra, maka disebutlah dia majaz mursal murakkab. Fa in lahazta, jika kamu melirik, annal ilaqa musyabaha, sesungguhnya hubungan itu ada kemiripan antara orang ragu-ragu dengan orang yang mendahulukan seseorang mengakhirkan seseorang, karena adalah dia menjadi isti'arah tamsiliyah. Itu namanya isti'arah tamsiliyah, isti'arah permisalan. Nah, besar pasak daripada tiang, itu nama isti'arah tamsiliyah. Besar pasak pada tiang, mana caranya itu? Oh, pasaknya besar pada tiangnya, apa maksudnya itu? Goib maksudnya. Nah, supaya kita tidak mengetahui, tidak salah berbahasa, tidak salah paham dalam ayat, tidak salah paham dalam hadis, maka ulama menyusun ilmu bayan, salah satu dari 13 ilmu yang wajib dipelajari bagi orang yang mau menggali hukum dari Quran dan hadis. Kalau tidak, syirik dia. Tidak bisa dia menemukan kehidupan ini, tidak bisa dia mengamalkan Quran. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, kemana-mana saya cari tidak ada tali Allah. Ketika ketemu tali saya bergantung di situ, ternyata tali jemuran, bukan tali Allah. Mana tali Allah ya? Nah, akhirnya nggak sampai dia ke maksud, gara-gara tidak belajar ilmu gaib. Maka perlu belajar ilmu gaib supaya tahu yang gaib-gaib. Nah, itu salah satu tujuannya, menafsirkan Quran dan hadis, karena dalam Quran dan hadis itu ada ilmu peribahasa
sebagaimana Minangkabau punya ilmu peribahasa, besar pasak daripada tiang. Jadi namanya isti'arah tamtsiliyah. Wa in lahazta ghairaha, kalau kamu melirik lagi yang lainnya, maka dia jadi majaz mursal. Nah, tergantung lirikan kamu, perhatian kamu kepada kalimat itu kemana. Ini aroka tuqaddimu rajulan wa tuakhiru ukhra. Aku lihat kamu mendahulukan seseorang, kamu mengakhirkan seseorang. Orang tidak mengetahui ilmu bayan dikatakan ini tukang parkir. Tukang parkir berarti. Oh enggak, sapam. Ada yang suruh dulu, ada yang suruh belakangan. Disapa. Oh bukan, pramugari di pesawat. Ada yang suruh duluan, ada yang suruh belakangan. Jadi kamu itu siapa ya? Tukang parkir, pramugari, atau siapa? Ya, sampai dia kepada maksud. Nah, maka di sana bukan kalimat hakiki. Yang dibahas pada kalimat itu bukan hakikat, itu peribahasa. Nah, ketika kamu melirik kepada sudut pandang yang lain, maka kamu bisa menemukan itulah majaz mursal. Wa bayanu dzalik, penjelasan demikian adalah anna qaulaka, sesungguhnya perkataanmu, inni araka tuqaddimu rajulan wa tuakhiru ukhra, aku melihat kamu mendahulukan seseorang dan mengakhirkan seseorang, maknanya hakiki. Nah, maknanya yang hakiki adalah tuqaddimu rijlaka taratan, engkau mendahulukan kakimu kadang-kadang dan kamu mengakhirkannya kaki kadang-kadang. Itu mana hakikinya. Kamu mendahulukan kakimu kadang-kadang dan mengakhirnya kadang-kadang. Ketika antum berjalan berdua, kamu dahulukan kakimu, berarti kawanmu. Kamu dahulukan kakimu, berarti kawanmu di belakang, berarti itu akhiru ukhra. Nah, ketika kamu mengakhirkan kakimu, berarti kamu tuqaddimu rajulan, mendahulukan orang lain. Itu makna hakiki. Wa hadzal makna laisa muradan, ini makna bukan tujuan, ini makna bukan maksud. Nah, wa innamal muradu taraddud, hanya saja yang dimaksudkan dari kalimat ini itu ragu-ragu. Artinya aku melihat kamu ragu-ragu. Fa in lahazta, maka jika kamu melirik annahu sesungguhnya yalzamu min taqdimir rijl, Allah, salah arti tadi. Bukan rajul tapi rijlan. Ulang. Ini araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Aku melihat kamu mendahulukan satu kaki dan mengakhirkan kaki yang lain. Kamu mendahulukan satu kaki, rijlan, rijlan. Kamu mendahulukan satu kaki dan mengakhirkan kaki yang lain. Nah, mana hakikinya adalah tuqaddimu rijlaka taratan, kamu dahulukan kakimu sekadang-kadang dan kamu mengakhirkannya kadang-kadang. Artinya kadang-kadang kamu jalan cepat, kadang-kadang jalan lambat. Ini makna bukanlah dimaksud, hanya saja yang dimaksud sini adalah makna taraddud. Berarti kamu dalam posisi ragu-ragu. Fa in lahazta, maka jika kamu memperhatikan
anahu sesungguhnya yalzamu min taqdimir rijil wa ta'khiriha at-taraddud, mesti dari mendahulukan kaki dan mengakhirkan kaki oleh ragu-ragu. Itu sesuatu yang lazim, yang lahir daripada tingkatan seseorang. Wa annaka zakarta hadzal kalam, sesungguhnya kamu sebut ini rangkaian kalam. Wa aradta lazima, tapi kamu maksudkan adalah lazim dari kalam tersebut, yaitu taraddud. Fa innahu yakunu majazan murakkaban, sesungguhnya ada ia itu majaz murakkab dengan metode zikril malzum iradatil lazim, menyebut malzum dikehendaki lazim. Nah, di awal kita sudah bahas tentang majaz mursal, disebut tempat dimasukkan keadaan, disebut keadaan dimasukkan tempat, berbicara tentang apa yang akan terjadi dengan apa yang belum terjadi, berbicara tentang disebutkan sebahagian maksudnya keseluruhan, disebutkan keseluruhan maksudnya sebagian. Itu semua metode majaz mursal. Tambah lagi yang ke-8, 7-8, disebut malzum dimaksudkan lazim, disebut lazim maksudnya malzum. Itu semua majaz mursal. Nah, apa ini? Coba praktekkan. Tuqaddimu rijlan wa tu'akhiru ukhra. Acara berdiri, duduk nggak bisa itu, mesan namanya. Tuqaddimu rijlan wa akhiru ukhra. Tuqaddimu rijlan, majukan satu kaki, kemudian akhirkan lagi, akhirkan. Ya bukan begitu, akhirkan. Majukan satu kaki, akhirkan. Majukan lagi, akhirkan. Majukan lagi, akhirkan. Nah, itu ngapain tuh namanya? Hah? Sedang ngapain dia? Taraddud, ragu-ragu, pindah. Nah, jadi indah. Itu namanya taraddud. Nah, jadi kata-kata tuqaddimu rijlan wa tu'akhiru ukhra, kamu majukan satu kaki, kamu mundurkan di waktu yang lain, maju mundur, itu makna hakikinya. Tapi maksudnya bukan maju mundur, maksudnya kamu itu ragu-ragu. Nah, disebut malzum, tapi maksud kita lazim. Karena lazim daripada orang maju mundur itu menunjukkan dia dalam kondisi ragu. Kalau dia yakin terus dia maju, yakin tuh maju. Kalau dia yakin langsung pulang, mundur. Ini enggak maju mundur, jadi enggak ya. Nah, itu namanya majaz mursal. Walau sama isti'arah, enggak boleh disebut itu isti'arah. Enggak bisa sebut isti'arah itu. Kenapa tidak ada isti'arah? Karena tidak ada musabbabe. Wa illa hazta. Tapi jika kamu melirik, sesungguhnya hubungan musabahahnya ada kok, hubungan kemiripan antara ragu dengan maju mundur. Berarti adalah demikian kalam, itu namanya isti'arah tamtsiliyah. Nah, wa takriruha, kejelasannya adalah antakula, kamu katakan subbiha halus syakhsil mutaraddid fil amri,
diserupakan keadaan seseorang yang ragu-ragu dalam urusan, alladzi yuqaddimu alaihi taratan, yang dia akan maju di atasnya urusan kadang-kadang, wa yarji'u anhu taratan ukhra, dan dia akan mundur darinya urusan kadang-kadang juga. Takadduman wa ta'akhuran, maju mundur, maknawiyain, yang maknawi keduanya. Dia itu maju mundur. Nah, maju mundur ini maju mundur maknawi, bukan hakiki. Diserupakan dengan keadaan rajulin qoma wa waqafa. Nah, dengan keadaan seorang laki-laki yang berdiri, wa waqafa, dan dia berhenti. Berdiri dan dia berhenti. Ya taraddadu fi zahabi, dia ragu-ragu untuk berjalan. Fasara yuqaddimu rijlahu, maka jadilah ia mendahulukan kakinya kadang-kadang dan mengakhirkannya kaki di waktu yang lain. Wal jami' bainahuma, persamaan antara keduanya adalah mutlak taraddud, ragu-ragu secara umum. Fikulin, pada masing-masing. Lalu dipinjamlah tarkibud dal alal musabbabe, rangkaian yang menunjukkan kepada musabbabe. Dianya adalah ini aroka tuqaddimu rijlan wa tuakhir ukhra, sebagai ganti daripada tarkib yang menunjukkan kepada musabbab, yaitu ini aroka tataraddadu fil amri, ta'zimu alaihi taratan wa tarjimu ukhra. Aku lihat kamu ragu-ragu dalam urusan, kamu kadang-kadang nekat di atasnya di kali yang lain, dan kadang-kadang kembali di kali yang lain, atas metode isti'arah tamsiliyah. Nah, kata-kata ijam mana ta'akhur, itu pembahasan di luar itu. Titik. Nah, itu isti'arah tamsiliyah. Sudah bisa dipahami? Sudah? Ini aroka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra, itu boleh kita sebut dengan majaz mursal. Dengan cara metode berfikirnya, nah, orang yang memajukan kaki lalu dimundurkan lagi, dimajukan lagi, dia tarik lagi ke belakang, itu malzum, sesuatu yang lahir dari orang ragu. Nah, sesuatu yang lahir daripada orang ragu. Orang ragu pasti kondisinya begitu. Dia kadang maju, kadang mundur, kadang maju, kadang mundur. Nah, disebutlah malzum, tapi maksudnya adalah lazimnya. Nah, terjadilah isti'arah terjadilah majaz mursal. Atau kalau kita lebih dalam lagi membahas kalimat tersebut, nah, ini aroka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru rijlan, itu adalah musabbabe. Nah, musabbabe diserupakan dengannya. Apa yang diserupakan? Diserupakan rangkaian kalimat ini aroka, aku lihat kamu tataraddadu, kamu ragu-ragu fil amri, dan urusan, ta'zimu taratan, kamu nekat untuk melakukannya kadang-kadang, waktu akhir ukhra, kadang-kadang kamu mundur. Nah, rangkaian kalimat sepanjang itu kita buang, kita ganti dengan kalimat ini aroka
tuqaddimu rijlan wa tuakhiru rijlan. Nah, aku lihat kamu melangkahkan kaki kadang-kadang, menarik kaki kadang-kadang. Nah, kita ganti dengan kalimat tersebut. Persamaannya apa? Persamaannya, orang yang memajukan kaki, memundurkan kaki, itu taraddud hissi, ragu-ragu yang nampak fisiknya, dengan orang yang ragu-ragu secara maknawi. Nah, itu kan ada persamaan, sama-sama taraddud. Nah, dibuanglah musabbahnya, disebutlah musabbabihnya. Tapi karena seluruh isti'arah itu terjadi pada satu rangkaian full, bukan satu kata, tapi satu rangkaian full, maka disebut dengan tamtsiliyah. Isti'arah tamtsiliyah. Nah, karena isti'arahnya full dari awal sampai akhir. Gak bisa dikatakan ini araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Mana kalimat isti'arah? Mana kata tadi isti'arah? Enggak ada tanya mana kata. Seluruh rangkaian itu adalah musyabbabih, pengganti daripada kata-kata ini. Araka taraddadu fil amri ta'zimu taratan wa tarji'u taratan ukhra. Nah, dalam bahasa kita namanya peribahasa. Itu isti'arah tamtsiliyah. Besar pasak daripada tiang. Kalimat mana yang menjadi isti'arah? Besar pasak tiang? Enggak semuanya itu. Arti hakikatnya apa? Nggak tahu? Besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, persamaannya apa? Persamaannya apa? Besar pengeluaran pemasukan, persamaannya apa? Nggak tahu persamaannya? Besar pasang pada tiang, tuh tiangnya, kita mau menegakkan tiang rumah, setelah itu kita pasak tiang itu. Ini tiang nih, mau tegakkan nih pasaknya. Kenapa? Selepas itu pemasukan dalam sebulan 200.000, pengeluarannya 7 juta. Apa persamaannya itu? Hah? Kurang. Sama-sama nggak kuat? Sama-sama? Sama-sama? Tidak. Sama-sama wa'i. Sama-sama tidak wajar. Nggak wajar pengeluaran 7 juta, pemasukan 200.000. Nggak wajar juga antum bikin tiang ini pasaknya, mana wajar? Wajar mana itu? Ini tiangnya dipasang ke ini wajar, ini tiangnya dipasangnya nggak wajar. Nah, terjadilah di sana isti'arah tamtsiliyah. Oh, berarti orang Minang itu udah belajar ilmu bayar. Nah, cuma nggak dipelajari. Kenapa nggak pelajari? Bikin masyarakat Indonesia jadi jomos. Itu sebabnya nggak jadi dipelajari. Insyaallah. Terus dari pami. Nah, kan jadi jomos. Nah, kalau saya nggak salah ya, dulu kami belajar itu di luar. Nah, tapi nggak sampai kepada masuk, itu paham di dalam. Nah,
kitab ini namanya Majmu' Khamsi Rasail. Jadi dalam kitab ini ada 5 risalah. Nah, yang kita baca cuman cuma 3. Risalah Hasyah Matan Samarqandi dan Matan Hamish. Kedua, risalah Isti'arah. Ketiga, risalah yang berkaitan dengan Jazidun. Nah, keempat, risalah tentang nahwu yang berhubungan dengan mabniyat. Yang kelima, risalah Maqulatul Ilm. Kita baca 3 masalah saja. Seluruhnya adalah karangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, salah seorang ulama terkemuka di Makkah yang tidak terpatahkan argumennya oleh kalangan Wahabi. Nah, Sayyid Zaini Ahmad Dahlan. Nah, insyaallah, subhanallah bihi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.